Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loyo-loyo sedengar ini peran pengganti. Jadi saya ulangi ya, memberikan salam itu wajib. Ya, sunnah. Kemudian untuk yang menjawab itu sunnah wajib. Jadi kalau ada yang mengatakan assalamualaikum, maka kita wajib untuk membalasnya. Jangan kita diam. Ya. Kalau perlu waalaikumsalam. Ya, saya ulangi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa balagha Rasulullahin Nabiyul Karim kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas hidayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk datang ke rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban kita. Saya ulangi, untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Maka ketahuilah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Tiadalah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah atau untuk menyembah kepadaku. Jadi kita ini manusia pada hakikatnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita. Beberapa malam yang lalu disampaikan oleh Pak Dokter bahwa bagaimana kita ini manusia sebagai kafah, khalifah di muka bumi ini menjadi teladan. Ya, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di muka bumi ini, maka semua berhajat kepada manusia. Ini untuk keperluan manusia itu sendiri. Makanya kita dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita inilah makhluk yang sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan kesempurnaan, maka ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Dalam proses hukum, kalau kita melakukan suatu perbuatan pidana, maka ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Harus ada yang kita harus bertanggungjawabkan. Kenapa? Karena kita melakukan pelanggaran. Maka ada konsekuensi hukum. Kalau itu tindak pidana, mungkin kita diproses di penyidikan oleh Satuan Reskrim. Tapi kalau kita melanggar lalu lintas, maka kita diproses oleh lalu lintas. Ya. Maka dengan kesempurnaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita diberikan wewenang atau diberikan tanggung jawab yang sangat luar biasa, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Ya, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Bukan untuk saya. Iya. Allah memerintahkan kita untuk sholat, zakat dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk siapa. Itu untuk siapa? Untuk kita, diri kita sendiri. Jadi Allah memerintahkan kita, hai hambaku, sholat, puasa, zakat, naik haji bagi orang yang mampu. Ya. Maka ini untuk siapa? Bukan untuk Allah. Allah tidak butuh sholat kita. Allah tidak butuh zakat kita. Allah tidak butuh puasa kita. Ya. Yang dibutuhkan Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, diri kita sendiri nanti di hari kemudian. Ya.
Makanya dikatakan bahwa nanti kalau kita meninggal ini tidak ada yang kita bawa kecuali iman dan amal soleh kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini saya mengajak kepada kita semua, mari kita meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, sebagai hamba yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kita ini berpuasa, diwajibkan untuk berpuasa ini kita menahanlah rasa lapar dan haus ini untuk mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan suci Ramadan ini juga sebenarnya ujian. Ya. Kemarin Nabi Maulana Sahrir bahwa berputaran uang saja yang sangat susah itu merupakan asap dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ini satu hari dua bendahara yang menelpon saya. Pertama di Masjid Al-Muttaqin. Nah, sampaikan Kak begini, bagaimana ini Pak Ketua? Dan kenapa? Dia bilang, susah sekali ini saya ini saldonya ini saya bilang, jangan harapkan makhluk, harapkan Allah. Allah ada Allah, jangan takut. Ya. Sore tiba-tiba saya baca lagi WA, bendaharanya lagi Masjid Al-Barakah Terminal. Nah, kirimkan Kak pembayaran listrik. Dia bilang, kencang Pak Ketua. Saya bilang, kasih kencang lagi. Ya, kasih lebih kencang lagi, berikan kenyamanan yang optimal kepada jamaah. Ya. Jangan kita kena kurang ya kita loyo-loyo juga, jangan. Kalau perlu tambah lagi, kalau kurang dingin dikasih dingin lagi. Nah, iya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya rindu juga sebenarnya dengan suasana yang tahun-tahun lalu. Ya. Dulu di masjid ini saya lihat beda-beda tipis. Kalau saya ingat waktu saya menunaikan ibadah haji, beda-beda tipis dengan di Masjidil Haram. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena biasa orang baku tumpul di pintu. Iya. Nah, ini selama bulan suci Ramadan saya tunggu orang baku tumpul, nah tidak ada yang baku tumpul. Iya. Penuh dulu ya. Bahkan di Covid-19 juga itu hari, iya. Orang dilarang sholat berjamaah. Nah, tanya ke jamaah, dia bilang, bagaimana ini Pak Ketua? Nah, dilarang sholat berjamaah, apalagi tarawih. Saya bilang, ya kalau kau tanya, pasti saya bilang jangan. Karena kenapa? Saya ini polisi yang lalu keluar mensosialisasikan bagaimana supaya ini kita mencegah daripada penyebaran daripada Covid-19. Tapi kalau kalian mau melaksanakan, ya saya tidak bisa larang karena ini agama. Ya, tetapi saran saya kalau bisa jangan. Tapi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tunji kita dengar di terminal ini, bahkan jauh lebih ramai saya lihat waktu pada saat Covid-19 dibandingkan dengan saat sekarang ini. Iya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Karena penuh dengan ketaatan. Taat. Ya, pakai masker semua orang ya. Tidak ada membaku bicara. Begitu Pak Imam naik, tidak ada naik apa? Maju tidak ada pokoknya pada lemu. Ya, pada lemu masing-masing beribadah sesuai dengan kemampuannya. Ya. Tidak ada misalnya baku tegur karena bagaimana pakai masker semua orang. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada 3 hal. Ini sudah menjelami sudah pertengahan bulan puasa ini Pak. Saya rasa tidak terlambat, maka tidak ada 3 amalan hal yang penting yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Kalau ini yang kita amalkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah jaga kita dan kita akan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun sebagai hamba yang bertakwa. Tentu setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan ini, amalan-amalan kita semakin meningkat. Yang pertama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita meningkatkan ibadah salat kita. Kalau salat wajib itu wajib, ya. Yang mana lagi yang perlu ditingkatkan? Yang ditingkatkan adalah salat-salat sunnah. Salat-salat sunnah apa saja itu? Salat sunnah rawatib yang 12 rakaat, 4 rakaat sebelum duhur, ya. 2 rakaat sebelum sesudah maghrib, ya. 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu ya, kalau sebelum asar itu kalau tidak salah itu ada salat sunnah muakkad, ya, melengket di salat wajib. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang istiqomah melaksanakan salat sunnah rawatib 12 rakaat setiap harinya, maka Allah akan membangunkan surga, membangunkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah membangunkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Iya. Kemudian apa lagi yang kita tingkatkan? Sholat sunnah apa lagi? Sholat sunnah yang utama ini adalah 2 rakaat sebelum subuh. Iya. Kenapa orang kurang datang sholat subuh? Karena memang godaannya tinggi. Iya. Dan pahalanya tinggi. Salat sunnahnya saja 2 rakaat sebelum subuh, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Iya, itu lebih baik. Kemudian setelah sholat subuh, kita duduk sambil berzikir atau duduk dalam majelis seperti ini, kita menunggu waktu istirahat, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat lagi, itu pahalanya sama dengan ibadah umroh dan haji yang sempurnanya. 3 kali nak ulangi Rasulullah. Iya. Jadi usahakan itu. Kalau bisa sudah sholat subuh tinggal ki. Tapi susah memang Pak, karena ini adalah keimanan, panggilan hati, biasa berkelawaan. Nah, makanya dipaksakan. Nah, bilang dulu Pak Kapolresku, Pak Yusuf, bahwa harus ibadah ini harus dipaksakan. Iya. Para sedikit. Iya. Kemudian apalagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini seperti ini, insyaallah sebentar ini kita sholat tarawih. Dalam hadis dikatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman, ya. Karena iman, maka dosanya akan diampuni sebelumnya. Jadi usahakan nanti ini di bulan suci Ramadan ini, setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan ini, kita seperti dengan bayi yang baru lahir. Kita dalam keadaan suci, kafah, sehingga kita dapat menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang sudah cintai kita Pak, tidak ada alasannya Allah untuk menolak apa yang kita minta. Makanya kita ini bagaimana supaya kita mendapatkan cinta Allah? Bagaimana cara untuk mendapatkan cintanya Allah? Harus kita dengan taat. Harus kita taat. Iya, kecil bagi Allah. Iya, saya tanya biasa kalau saya sosialisasikan, kalau pendaftaran polisi orang, saya sampaikan jangan andalkan makhluk, andalkan Allah, minta sama Allah, perbaiki sholatmu, perbaiki sholat sunnahmu, baca kau Yasin sampai 5 kali sampai 7 kali sehari. Insya Allah Allah akan memberikan apa yang kau minta. Kecil bagi Allah kalau mau jadi seorang polisi. Iya, tidak ada. Apalagi kalau Satpol PP, insya Allah cepat, tinggal dihubungi Pak Kasat, mau masuk di Satpol PP, insya Allah langsung diterima. Karena pertanyaannya pasti sholat juga, sembahyang juga. Iya, sembahyang juga langsung diterima. Iya. Kalau polisi ya tidak, harus tes dulu. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kemudian yang kedua adalah banyak-banyak kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Di bulan suci Ramadan ini kita banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an, banyak-banyak. Kalau perlu kita ini mengkhatamkan Al-Qur'an. Minimalnya 1 kali. Iya, kalau bisa 2 sampai 3 kali atau 4 kali. Saya itu ada proyek. Sebelum bulan suci Ramadan saya niatkan, memang saya proyekkan memang bahwa saya harus khatam sekian kali. Dan itu harus saya lakukan supaya ada motivasi untuk saya untuk mengaji terus. Iya, bayangkan nih Pak. 1 huruf itu kalau di bulan puasa, satu huruf 1 pahala. Kalau di bulan puasa ini ditambah 10 alif lam mim 3 alif lam mim 30. Kalau khatam 1 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan di dunia kita rasakan Pak, jangan kita takut biar 1 jam tidur tak. Yang penting kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah jaga kesehatan kita. Iya. Kemudian yang terakhir, banyak-banyak kita bersedekah. Banyak-banyak kita bersedekah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi diumumkan oleh sekretaris bahwa zakat fitrah adalah hal yang wajib. Anak yang baru lahir saja, besok lebaran atau subuh besok lebaran itu anak lahir subuh, maka sebelum ditakbirkan Allahu Akbar belum khatib naik, maka wajib untuk membayar zakat fitrahnya. Begitu juga dengan zakat mal kita, memperbanyak kita. Ini kalau kita banyak bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita, memberikan rezeki kita. Ya, itu ada yang ditulis Pak Wali Kota itu di Masjid Agung itu bukan sekedar taman itu Pak, tapi maknanya sangat penting ini, dan itu akan menjadi amal jariah untuk beliau. La in zakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur dengan nikmatku, maka saya akan tambahkan nikmatnya. Bukan saya, Allah. Ya. Dan barang siapa yang kufur dengan nikmatku, maka sesungguhnya asapku sangat pedih. Nah, itu adalah pemberitahuan yang sangat luar biasa yang diciptakan oleh Bapak Wali Kota kita. Itu di Masjid Agung itu, bukan sekedar kaligrafi saja itu. Mungkin kalau kita, saya setiap lewat di situ saya baca lagi.
La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sebenarnya tidak kuhafal, tapi karena selalu kau lewat di situ ya kuhafal nih. Karena selalu kubaca. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Ini juga baru tahun ini sering terjadi pergantian. Ya. Dulu itu tidak pernah ada mubalik diganti. Bapak tahu maka di sini menjadi 2 periode maka jadi ketua di sini jarang terjadi. Baru saja ini sudah 2 kali ini ada pergantian. Ya, mungkin beliau ada kesibukan dan mohon maaf. Ya, dan mudah-mudahan kita semua ini keluar nantinya akan menjadi sebagai hamba Allah la'allakum tattaqun, sebagai hamba yang bertakwa. Maka itulah yang perlu saya sampaikan, dan jika ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang salah itu adalah kehilapan saya sebagai manusia biasa. Al insanu la mahallallahi khata'an nisyan, manusia itu tak luput dari kesalahan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.